traders here working the phone say a lot of their customers are freaked out, waiting to see how low the Dow will go. They're focused on the Dow, not so focused on OPEC. Yes, OPEC did cut production by 1.5 million barrels per day. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Di video ini saya akan bahas resiko investasi serta review hasil investasi saya di reksadana saham di aplikasi Bibit. Jadi saya investasi dengan modal sebesar Rp50.000 dan sudah berjalan selama 3 bulan. Jadi nanti kalian bisa lihat ya untuk ruginya itu seperti apa. Jadi buat kalian yang ingin investasi di reksadana untuk saat ini itu sangat mudah ya. Kita bisa investasi di reksadana hanya dengan menggunakan aplikasi. Jadi salah satunya yaitu aplikasi Bibit. Jadi kalau misal kalian ingin membeli reksadana, kalian bisa download aplikasi Bibit. Ini adalah tampilan awal ya dari aplikasi Bibit menggunakan via website seperti itu. Jadi kalian bisa download aplikasi Bibit. Terus syaratnya juga sangat mudah, yaitu ada 2 ya. Yang pertama itu eKTP dan yang kedua itu nomor rekening bank. Jadi saat untuk investasi itu sangat mudah sekali seperti itu. Nah, yang penting juga di aplikasi Bibit itu sudah terdaftar ya dan juga diawasi oleh OJK. Jadi istilahnya investasi di Bibit itu sudah resmi. Tinggal kita mengelola ya bagaimana resiko investasi di reksadana. Jadi buat kalian yang mendaftar di aplikasi Bibit ya, ketika registrasi di awal kalian bisa gunakan kode referral saya yaitu jalan kecil. Nanti kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi kalau mendaftar di awal, jangan lupa gunakan kode referral jalan kecil. Nanti kalian mendapatkan cashback Rp25.000. Nah, di sini saya juga sudah mendapatkan ya cashback sebesar Rp125.000. Jadi kalau kalian mendaftar di awal, jangan lupa gunakan kode referral. Nah, di sini saya juga akan tampilkan ya salah satu kelebihan investasi di reksadana. Kita bisa masuk ke salah satu produk reksadana ya, yaitu reksadana yang resikonya paling kecil, yaitu reksadana pasar uang. Jadi di sini ini adalah instrumen investasi yang tergolong aman ya. Jadi saya pilih salah satu produk. Jadi kalau di reksadana itu ada banyak sekali produk ya. Di sini saya akan pilih Manulife dana kas 2 kelas A. Nah, kalian bisa lihat salah satu keuntungan ketika kita investasi di reksadana itu dari segi modal investasi. Jadi kita bisa investasi dengan modal kecil. Kalian bisa lihat kita investasi bisa mulai dari 100.000. Kalau di produk ini itu bahkan Rp10.000. Jadi untuk pemula atau pelajar ya, atau mahasiswa yang ingin coba-coba investasi, kalian bisa coba investasi di reksadana terlebih dahulu ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi Bibit ini. Jadi sebelum membahas tentang resiko investasi, di sini saya akan bahas ya terlebih dahulu tentang investasi. Jadi apa itu investasi? Jadi sebenarnya ini ada beberapa versi ya, tapi di sini saya akan coba jelaskan apa itu investasi secara sederhana. Jadi investasi adalah suatu kegiatan ya yang memindahkan uang yang kita punya dari yang sebelumnya kita simpannya di tabungan atau rekening bank, terus kemudian kita pindahkan ke suatu tempat yang disebut instrumen investasi. Jadi sesimpel itu. Jadi kita pindahkan uang yang kita punya dari tabungan bank ke suatu tempat yang memiliki kemungkinan uang kita bisa bertambah. Nah, ini yang paling penting ya, ketika kita menyimpan uang di bank, jumlah uang kita kan tetap ya. Jadi kalau misalnya kita tabung 100.000 ya, nanti juga tetap 100.000. Mungkin ada biaya admin seperti itu. Nah, ketika kita simpannya di instrumen investasi, uang kita bisa bertambah, tetapi juga bisa berkurang. Nah, ini yang penting ya untuk diperhatikan. Jadi ini adalah prinsip dasar yang sangat penting untuk dipahami ya ketika investasi, agar kita tidak terjebak investasi bodong.
Jadi yaitu prinsip risk and return. Jadi antara risk atau resiko ya dengan return atau keuntungan itu harus seimbang. Jadi misal suatu instrumen menawarkan keuntungan 20% ya dalam 1 bulan. Nah, ini artinya kita juga bisa rugi 20% dalam 1 bulan. Jadi sudah pasti seperti itu. Nah, semakin tinggi resikonya, itu semakin tinggi pula kemungkinan keuntungannya. Jadi kalau misal ada suatu instrumen yang menawarkan untung 50% 1 bulan, tapi kalau misal kita tanya resikonya itu seperti apa, terus kemudian tidak ada resiko ya seperti itu. Nah, itu kita harus waspada, karena kalau misal investasi itu pasti seimbang ya antara risk dan return. Jadi ada beberapa instrumen investasi ya dengan peningkatan resikonya. Jadi kalau misal instrumen yang resikonya tinggi itu seperti di saham, terus kemudian kripto, dan juga reksadana saham. Jadi reksadana saham termasuk resiko tinggi. Kalau misal resiko sedang itu ada di obligasi. Kalau yang resiko rendah itu di deposito dan reksadana pasar uang, atau emas juga bisa masuk ke instrumen yang resikonya rendah. Jadi kalau misal ada pertanyaan ya, instrumen mana yang terbaik, itu sebenarnya tidak ada. Jadi setiap orang itu pasti beda-beda ya. Jadi cocoknya itu di instrumen mana. Nah, kalian bisa komen ya, instrumen investasi apa yang paling cocok untuk kalian. Sedangkan untuk resiko investasi di reksadana saham itu seperti apa? Di sini saya akan perlihatkan ya. Salah satu produk reksadana saham, kita bisa masuk. Jadi kita bisa lihat dan untuk detailnya seperti apa. Jadi di sini saya akan pilih dari produk yang saya investasi langsung seperti itu. Jadi ini ada produknya ya, yaitu BNP Paribas Srikehati. Jadi di sini ada grafiknya ya dalam 1 tahun terakhir, terus kemudian 3 tahun, 3 bulan, 1 bulan seperti itu. Jadi kalau misalnya 1 tahun terakhir, di sini keuntungannya kita bisa lihat itu minus ya. Jadi min 9,3% seperti itu. Jadi kalau misalnya kita membeli 1 tahun lalu, nah sekarang itu mengalami kerugian 4,93% ya. Jadi kalau misalnya kita membeli tepat 1 tahun lalu, rugi 4,93. Nah, di sini salah satu indikator selanjutnya ya, yaitu drawdown. Jadi dengan indikator ini kita bisa tentukan ya profil resiko kita. Jadi untuk produk yang saya pilih yaitu BNP Paribas Srikehati, dalam 1 tahun terakhir itu pernah turun sampai 21%. Jadi kalau misalnya diibaratkan, misal kita investasi 10 juta ya, nah dalam 1 tahun itu pernah turun sampai 20%. Jadi uang kita tinggal 8 juta. Jadi seperti itu ya, salah satu indikator. Jadi kalau misalnya kita siap dengan resiko seperti ini, itu kita cocok ya untuk investasi di produk reksadana saham BNP Paribas Srikehati. Nah, di sini juga ada total AUM. Ini adalah dana kelolaan. Jadi kalau misalnya kita investasi 10 juta, nah 10 juta itu tercatat di total AUM ini. Jadi ini adalah jenis produk reksadana saham dengan tingkat resiko yang tinggi. Nah, seperti itu ya, tingkat resiko tinggi. Di sini juga ada minimal pembeliannya Rp10.000. Terus kemudian kita bisa lihat ya untuk alokasi asetnya itu 97,25% atau hampir 100% itu masuk ke saham. Kemudian sisanya itu 2,75% ke pasar uang. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk saham-saham yang dipegang ya. Jadi kalau reksadana kan sebenarnya ini kita membeli paket saham. Nah, paket sahamnya untuk produk BNP Paribas Srikehati itu seperti ini ya. Ada United Tractor, terus kemudian Kalbe Pharma, Bank Indonesia, Semen Indonesia, Astra, Telkom, Unilever, Bank BRI, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Jadi kalau bisa lihat ya untuk produk-produknya sudah sangat terkenal. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu lebih detail, kalian bisa cek di Fun Fact Sheet. Dan juga kalau misalnya kalian ingin tahu sampai ke laporan keuangannya ya, misal untung dari dividen berapa persen, terus kemudian bayar pajaknya berapa persen, kalian bisa cek di prospektus. Kemudian saya akan review untuk hasil investasi saya. Jadi di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu untuk riwayat pembelian. Jadi kalian bisa lihat saya membelinya itu pada tanggal berapa, terus kemudian sebesar berapa, itu seperti apa. Jadi di sini
Untuk produk yang saya pilih yaitu BNP Paribas Srikahati. Jadi saya membeli pada tanggal 23 April 2021. Nah, ketika video ini dibuat itu pada tanggal 1 Agustus. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi sekitar 3 bulan ya. Saya investasi 3 bulan sebesar Rp50.000. Nah, terus kemudian keuntungan atau kerugiannya berapa, kita bisa masuk ke bagian yang portofolio. Jadi di bagian portofolio saya simpannya di dana beli motor. Jadi ada beberapa portofolio ya. Kalau misal dana pensiun ini untuk yang reksadana yang resiko tinggi yaitu reksadana saham. Kalau yang dana darurat ini untuk reksadana yang resiko rendah yaitu reksadana pasar uang. Jadi untuk produk yang saya pilih tadi saya masukkannya ke dana beli motor karena nominalnya yang kecil ya, yaitu Rp50.000. Jadi saya investasi sebesar Rp50.000 selama 3 bulan. Itu saya mengalami kerugian 4.780. Kalau bisa dipersenkan itu 9,56%. Jadi seperti itu ya. Saya mengalami kerugian dalam 3 bulan itu min 10%, seperti itu. Jadi kalau misal di reksadana saham, kalian harus pahami ya, resikonya ini termasuk produk yang resiko tinggi, seperti itu.